Halo, saya Supri Marifin dan di video kali ini saya akan menceritakan bagaimana penghasilan dari freelance bisa menyelamatkan keluarga saya. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu saya sudah tidak punya studio foto lagi. Jadi waktu itu kan ditutup di 2019 Desember dan sudah 1,5 tahun saya tidak punya penghasilan setiap hari gitu dari studio foto. Nah, alhamdulillahnya saya masih tetap menerima job keluar walaupun tidak terlalu banyak ya. Tapi juga ada salah satu penghasilan saya yang utama lain, yaitu adalah dari freelance. Mungkin kalian juga ada yang tahu bahwa saya juga aktif di Fiverr ya. Jadi dari 2016 itu saya aktif di Fiverr dan alhamdulillah itu bisa menjadi salah satu sumber pemasukannya. Dan di sini saya mau menceritakan di bulan April kemarin istri saya harus lahiran anak yang kedua dan itu harus operasi sesar. Itu mau lebaran, otomatis job-job juga lagi sepi dan alhamdulillahnya di Fiverr itu tiba-tiba meningkat gitu. Ya mungkin karena memang udah rezekinya. Dan penghasilan saya di Fiverr waktu bulan April itu adalah sebesar segini. Mohon maaf, ini bukan pamer atau gimana, tapi penghasilan dari Fiverr inilah yang mampu membiayai operasi sesar istri saya. Karena waktu itu biayanya itu sekitar 25 juta, itu belum screening COVID. Karena kalau untuk yang melahirkan sekarang di rumah sakit, itu harus swab test dulu, ronsen dulu, terus juga ada cek darah, dan itu juga bisa habis 1 jutaan gitu, kurang lebih seperti itu. Terus kalau nanya kenapa nggak pakai BPJS, karena memang saya bukan pengguna BPJS dari dulu, karena punya pengalaman yang kurang enak gitu ya dengan BPJS ini, sehingga saya memutuskan untuk tidak menggunakan lagi. Resikonya adalah kita harus membayar secara tunai atau menjadi pasien umum. Alhamdulillah waktu itu dicairkan dan bisa mengcover semua biaya untuk rumah sakitnya. Dan saya juga sering mengajaki teman-teman saya seorang fotografer, terus juga teman-teman yang lainnya untuk ayo kita ikut di Fiverr gitu. Tapi kebanyakan mereka itu tidak bisa atau memiliki masalahnya itu di bahasa Inggris. Jadi mereka itu tidak terlalu mengerti bahasa Inggris sehingga kesulitan untuk berkomunikasi. Apalagi harus menjelaskan secara rinci atau memahami apa yang klien inginkan dengan berbahasa Inggris, karena kesulitannya di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesulitan mereka juga adalah di pembayarannya karena harus punya PayPal, kalau nggak punya Payoneer. Sehingga saya berpikir bagaimana ya caranya bisa membantu teman-teman saya yang sesama fotografer ini juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu di tengah-tengah pandemi seperti ini. Dan untungnya sekarang ada yang namanya Sociabuzz Gig. Itu adalah platform untuk freelancer lokal di Indonesia. Jadi itu tergolong baru dan masih sangat menjanjikan gitu kan. Karena kalau kita lihat juga untuk platform yang luar negeri itu daftarnya udah mulai susah nih, harus dites dulu, harus punya skill apa, sehingga untuk kalian yang baru pemula memang susah gitu untuk mengaplikasikan di sana atau daftar di sana. Sehingga dengan adanya Sociabuzz Gig ini membuka peluang baru untuk para freelance muda gitu yang baru ingin terjun di dunia ini untuk bisa bersaing gitu di situ. Dan caranya pun cukup gampang. Sociabuzz Gig ini juga terafiliasi dengan sociabuzz.com sehingga satu akun bisa mendaftar ke Sociabuzz Tribe, terus juga Gig, terus juga Shop dan lain-lain, sehingga cukup bikin satu akun aja kalian sudah bisa tergabung di Sociabuzz Gig ini. Dan kalau kalian pengen gabung di Sociabuzz Gig ini, caranya cukup gampang. Kalian tinggal buka sociabuzz.com/gigs, nanti akan muncul tampilan seperti ini, lalu kalian daftar sebagai seller. Jadi kalau bayar itu untuk pembeli, seller itu untuk penjual gitu. Dan untuk kalian para fotografer, otomatis kalian sudah punya kamera dan juga punya skill editing foto, maka itulah yang kalian tawarkan. Karena kalau untuk freelance seperti ini, jangan bermain-main untuk mencoba-coba sesuatu yang baru. Kalian bisa apa itu yang kalian jual. Jangan kalian eksperimen apa nanti ujung-ujungnya klien tidak puas dan hasilnya pun tidak akan maksimal atau bisa memberikan rating yang jelek. Itu bahayanya di situ. Jadi kalau untuk kalian fotografer, pastikan kalian menjual jasa foto produk misalkan, atau jasa editing foto, jasa cetak foto, itulah yang kalian bisa jual di Sociabuzz Gig ini. Tapi kalau kalian ingin mempromosikan jasa fotografi kalian, ya bisa-bisa aja. Cuman harus hati-hati karena ini menggunakan platform Sociabuzz Gig. Jadi maksudnya seperti gimana? Contoh kalau misalkan secara langsung kalian mempromosikan diri kalian di media sosial atau di website kalian, itu si kliennya transfer ke kalian dulu kan secara langsung. Itu bayar DP-nya dulu, setelah itu kalian melakukan jasa pemotretan dan mereka melunasi, biasanya seperti itu kan. Tapi kalau Sociabuzz Gig ini uangnya tuh masuk dulu ke Sociabuzz. Kalian bekerja dan setelah selesai baru cair ke kalian semuanya gitu di situ. Jadi tidak ada down payment atau apa-apa. Uang dari bayar atau klien kalian itu disimpan di Sociabuzz Gig. Lalu nanti setelah selesai pekerjaannya itu baru ditransfer ke kalian kalau sudah dikomplit gitu. Makanya banyak yang nggak ngerti juga kan di situ. Takutnya mereka nyangkanya
ada DP dulu segala macam, padahal semua pembayaran itu melewati Social Buzz Geek karena itu perantaranya. Jadi itu yang pertama di situ. Terus bisa nggak sih jual jasa secara online gitu tanpa harus kita ketemu sama kliennya? Bisa aja kalau kalian jual jasa fotografi produk. Jadi bisa mereka kirim produknya melalui jasa ekspedisi ke tempat kalian, terus kalian foto, terus kalian kirim filenya di Social Buzz Geek-nya, dan setelah itu selesai, mereka tinggal komplit dan otomatis si uangnya akan masuk ke rekening kalian gitu di situ. Lalu apa aja yang mesti saya siapin nih kalau saya mau bergabung di Social Buzz Geek ini? Ya pertama kalian daftar dulu ya. Setelah daftar itu kalian siapin portofolio kalian karena itu penting banget apalagi untuk di bidang fotografi seperti ini yang membutuhkan portofolio. Nah setelah itu kalian bikin dulu rincinya, judulnya mau seperti apa, harganya mau dijual berapa, terus juga deskripsinya yang menceritakan klien bayar segitu tuh dapat apa aja. Itu penting banget supaya klien tidak miskom dan tidak berpikir dia dapatnya A ternyata kalian kasihnya B. Jangan sampai seperti itu. Itu juga kalian bisa bikin paket-paketnya nih. Misalkan jasa fotografi produk, paket 500.000 untuk 10 produk misalkan. Terus paket yang 1 juta udah dapat 25 produk misalkan seperti itu. Itu termasuk editing buat Instagram, Facebook dan lain-lain. Itu harus kalian jelaskan seperti itu supaya kliennya tidak salah paham gitu di situ. Dan setelah itu kalian tinggal posting dan bisa kalian bagikan di media sosial kalian supaya orang-orang juga tahu. Ini ada 2 kelebihan jika kalian menggunakan Social Buzz Geek ini. Jadi kalian bisa dipromosikan secara langsung oleh si Social Buzz-nya. Jadi ketika kalian lihat di tampilan utama juga ini sudah ada ya tampilan geek daripada freelance di Indonesia. Ini tampilannya seperti ini. Jadi sudah otomatis ada di tampilan depan, halaman ke-1, ke-2, ke-3 tergantung dari reputasi atau orderan yang kalian miliki. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk menimbulkan kepercayaan dari buyer. Jadi kalau misalkan belum kenal kalian kan bayarnya juga sanksi ya atau ragu. Mungkin mereka harus bayar dulu atau transfer dulu takutnya kabur atau bagaimana. Tapi dengan menggunakan platform Social Buzz Geek ini otomatis mereka akan lebih percaya karena si uangnya kan disimpan dulu di Social Buzz-nya, nggak langsung ke kita gitu. Sama seperti kalau kita beli barang di e-commerce gitu ya, itu juga kita kan beli barangnya kan si uangnya disimpan dulu di si e-commerce ya gitu. Baru setelah barang diterima nanti kita tinggal komplit aja. Jadi seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan ya kita sesama fotografer juga terutama gitu ya, teman-teman saya juga bisa terbantu dengan menggunakan Social Buzz Geek ini untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa membantu mereka melewati masa-masa sulit ini. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Saya Supima Arifin, like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa.